wabarakatuh. Sebelum memperkenalkan diri, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan magang ini. Untuk Ibu Dr. R. Ariyanti Rahmawati, SEMSI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga-Buana YPKP Bandung. Kepada Bapak Erik Nugraha, SEMAK, selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Sangga-Buana YPKP Bandung. Kepada Ibu Heti Herawati, SEMSI, selaku Wali Dosen S1 Akuntansi Universitas Sangga-Buana YPKP Bandung. Kepada Bapak Diki Ahmad, STMT, selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Kepada Bapak Muhammad Yusan Oktaputra HS SEAK selaku Kepala Tata Usaha UPTD PSDA Wilayah Sungai Ciwulan Cilaki. Kepada Bapak Anwari Firdaus SSTP selaku Koordinator Humas Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Kepada Bapak Adi Permana SSOS selaku Pembimbing Magang di Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Kepada Ibu Ninik Hernyasih STMT selaku Pembimbing Magang di Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dan seluruh staf Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat yang telah membantu dalam kegiatan magang ini. Perkenalkan, nama saya Ismi Amelia Khairunisa dengan NPM 11122210028 akan mempresentasikan kegiatan laporan magang yang telah dilakukan selama 3 bulan. Untuk pertama yaitu bab 1. Pada bab 1 ini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan. Yang pertama yaitu profil perusahaan. Dinas Sumber Daya Air ini menjadi salah satu dinas di Provinsi Jawa Barat yang menjadi untayan sejarah berkaitan dengan permasalahan sumber daya air dan memiliki tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang urusan sumber daya air. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat beralamat di Jalan Braga nomor 137 Babakan Ciamis, Sumber Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Sejarah singkat Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat ini pada awalnya yaitu pemerintah Republik Indonesia membentuk Provinsi Jawa Barat dengan urusan pengairan sebagai salah satu tugas utama pemerintah daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950. Pada tahun 1953 keluar Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 yang mengatur penyerahan sebagian urusan pekerjaan umum kepada provinsi yang menyangkut pengelolaan pengairan, jalan, jembatan, dan gedung. Berdasarkan keputusan Dewan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dibentuk Jawatan Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat yang terus berkembang menjadi Dinas Sumber Daya Air. Dengan adanya perkembangan ini, menunjukkan peran penting bahwa pengelolaan sumber daya air mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat ini memiliki beberapa wilayah sungai yang menjadi kewenangannya, yaitu yang pertama wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, wilayah Sungai Citarum, wilayah Sungai Citanduy, wilayah Sungai Ciwulan Cilaki, wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, dan terakhir yaitu wilayah Sungai Cisadea Cibareno. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pekerjaan umum dan penataan ruang urusan sumber daya air. Lalu yang kedua, yaitu penyelenggaraan pekerjaan umum dan penataan ruang urusan sumber daya air. Yang ketiga, penyelenggaraan pengadministrasian dinas. Yang keempat, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Dan yang terakhir yaitu penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Di dalam Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat ini terbagi beberapa wilayah di Jawa Baratnya yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungainya,
yaitu yang pertama ada UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung yang beralamat di Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Yang kedua, UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum beralamat di Jalan Hasan nomor 3, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat. Yang ketiga, UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy beralamat di Jalan RAA Wiratanuninggrat nomor 3, Empang Sari, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Yang keempat, UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan Cilaki beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 06, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. 5. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane beralamat di Jalan Paledang nomor 33, RT 02, RW 02, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Yang keenam, UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Cisadea Cibareno beralamat di Jalan Kasuari nomor 40, Selaptu, Kecamatan Sukabumi, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya yaitu struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang kedudukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jawa Barat yang terdiri atas Kepala Dinas Sumber Daya Air, UPTD, Sekretariat, Subbagian Tata Usaha, Bidang Irigasi, Bidang Sungai, Pantai dan Pengendalian Banjir, Bidang Situ, Waduk, Embung, dan Air Baku. Yang terakhir yaitu Bidang Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air. Untuk selanjutnya yaitu bab 2 mengenai aktivitas kegiatan magang. Selama 3 bulan melaksanakan magang, ada beberapa jenis aktivitas yang diberikan kepada saya sendiri, yaitu menginput data dan mengecek data, yang dimana penginputan data ini yaitu mengenai span lapor, data statistik hujan, dan perubahan SOP. Yang selanjutnya yaitu membuat anggaran. Pembuatan anggaran ini yaitu untuk perlombaan yang akan diadakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan 17 Agustus. Yang selanjutnya yaitu mengecek laporan. Pengecekan laporan ini yaitu pengecekan laporan keuangan SPPGU yang sesuai atau tidak dengan jumlahnya. Yang selanjutnya yaitu mencatat informasi. Pencatatan informasi ini mengenai keuangan Monef PPID. Yang selanjutnya yaitu pencatatan. Pencatatan ini yaitu mencatat rincian hadiah perlombaan yang akan diadakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan 17 Agustus. Yang selanjutnya yaitu menyalin data PPID. Selanjutnya yaitu pembuatan kwitansi dan SPJ, yang dimana pembuatan kwitansi itu mengenai pengeluaran yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air, dan SPJ itu dimana surat perjalanan yang isinya mengenai rincian-rincian anggaran yang dilakukan selama dinas ke luar kota atau ke dalam kota. Yang selanjutnya yaitu partisipan. Partisipan di sini yang dimana mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Provinsi Jawa Barat tentang kegiatan 17 Agustus. Yang selanjutnya yaitu menyusun rincian. Menyusun rincian di sini yaitu menyusun rincian acara bimbingan teknis yang akan diadakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Dan yang terakhir itu dinas luar. Dinas luar di sini yaitu mengikuti perjalanan dinas keluar atau ke dalam kota di Jawa Barat. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengalaman pembelajaran selama kegiatan magang. Pengalaman pembelajaran pada kegiatan magang ini merupakan kesempatan yang dapat membantu saya mengenal lebih jauh seperti apa itu dunia pekerjaan, dan menjadi kegiatan yang sangat berharga karena saya mendapatkan suatu pembelajaran yang tidak dikenalkan selama di kampus.
Dengan beberapa hal yang memang tidak berkaitan mengenai keuangan, menambah pengetahuan saya untuk bisa mengembangkan pengetahuan di luar materi mengenai keuangan. Mengurus pekerjaan di luar keuangan, seperti administrasi di bidang humas, membuat saya mengetahui banyak informasi. Contohnya yaitu span lapor, yang kegiatannya menerima aspirasi dan aduan dari pihak-pihak eksternal mengenai apa yang menjadi kendala di tiap wilayahnya. Dengan arahan dari pembimbing magang mengenai cara melayani aduan pihak eksternal, membuat saya mengetahui cara menghadapi permasalahan yang terjadi dan bagaimana mengarahkan aduan tersebut, apakah bisa dihadapi oleh Dinas Sumber Daya Air ini atau mengalihkannya kepada pihak yang bersangkutan untuk melayani aduan pihak eksternal tersebut. Yang selanjutnya yaitu menginput beberapa data seperti curah hujan, jumlah situ, dan jumlah irigasi, membuat saya mengetahui bagaimana cara perhitungan statistik yang dilakukan oleh pegawai di bidang bagian sungai, dan menambah wawasan pengetahuan saya mengenai jumlah curah hujan yang ada di beberapa wilayah, berapa kali dalam 1 bulan wilayah tersebut itu hujan, jumlah situ yang berada di Jawa Barat, dan jumlah irigasi yang berada di Jawa Barat dengan teknologi canggih yang dapat melihat semua wilayah sungai di Jawa Barat. Dan mengenai keuangannya di bidang humas atau sekretariat, yaitu berfokus ke SPJ dinas, di mana isinya menghitung rincian biaya per orang yang melakukan perjalanan dinas keluar kota atau di dalam kota. Hal ini mengajarkan saya bagaimana cara pelaporan keuangan bidang humas kepada pihak terkait, bagaimana pentingnya ketelitian dalam perhitungan SPJ, dan memilah informasi yang bersifat sensitif dalam pelaporan keuangannya. Selain membuat SPJ dinas, saya juga terlibat dalam kegiatan dinas luarnya, dan hal ini membantu saya pada pemahaman bagaimana kegiatan lapangannya yang dilakukan perusahaan Dinas Sumber Daya Air untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di beberapa wilayahnya. Selain kegiatan yang dilakukan di atas, saya juga terlibat dalam beberapa konten yang berhubungan dengan informasi-informasi mengenai wilayah air di Jawa Barat itu bagaimana. Dengan terlibatnya saya dalam beberapa konten, melatih cara komunikasi yang baik dan benar dalam menyampaikan informasi penting seperti apa, dan juga membantu keberanian saya untuk tampil di depan umum. Yang selanjutnya yaitu bab 3 mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran dari saya pada pelaksanaan magang di Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, saya mendapatkan banyak pengalaman pembelajaran yang sangat berharga dalam mengaplikasikan pembelajaran yang didapat selama proses perkuliahan ke dalam proses kehidupan nyata. Dalam pelaksanaan magang, dengan beberapa pekerjaan yang saya lakukan diantaranya yaitu menginput, mengecek, dan membuat data ke dalam aplikasi yang telah disediakan, membuat saya mengetahui betapa pentingnya aspirasi dan ketelitian saat sedang melakukan perhitungan keuangannya, yang secara langsung mempengaruhi keadaan di pemerintah dengan pengalokasian pendapatan yang diberikan, penanganan aspirasi yang dilakukan, terutama pada wilayah yang membutuhkan peningkatan fasilitas. Oleh karena itu, pemerintah harus selalu memberikan dampingan dan arahan terhadap setiap wilayah dalam pembangunan sumber daya airnya, yang dapat memudahkan masyarakat dalam melindungi wilayah airnya tersendiri. Sekian dari penjelasan laporan magang ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.